Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber di mana saja berada. Salam jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar pendidikan. Baik, sebelum kita lanjut, kita dengarkan intro yang satu ini. Fearless. Baik para sobat YouTuber di mana saja berada, dan khususnya kepada Bapak Ibu guru dan seluruh siswa di Nusantara, pada edisi kali ini saya akan memberikan informasi tentang Microsoft Excel Part 2 ya. Jadi kita atau saya akan memberikan informasi tentang bagaimana mengenal Microsoft Excel secara mendalam. Nah, di sini Bapak Ibu dan para sobat YouTuber, pada video sebelumnya di sana saya sudah menjelaskan dasar-dasar dari fungsi atau tab yang ada di Microsoft Excel. Jadi silakan untuk Bapak Ibu yang belum melihat dasar part 1, silakan bisa dilihat pada video saya sebelumnya atau nantinya akan saya tampilkan link di deskripsi di bawah ini. Bapak Ibu jangan lupa sebelum saya melanjutkan video tutorialnya ini, jangan lupa selalu klik subscribe, kemudian bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video update terbaru dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah melakukan subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi di sini kita akan kenal fungsinya. Kalau kemarin kita sudah mengenal tabnya, kemudian kita di sini mengenal dari bagian-bagian fungsi di sini. Yang pertama adalah ada menu new ya, ada menu new. Ini kalau kita klik new maka nanti akan menampilkan pada perintah untuk membuat dokumen baru atau blank workbook ya. Jadi ini Microsoft Excel dalam kondisi kosong. Nah, tetapi Bapak Ibu di sini sebenarnya bisa kita hubungkan dengan template yang ada. Jadi misalkan kalau misalkan komputer Bapak Ibu itu tersambung dengan internet, maka di sini bisa kita menuju pada template yang disediakan oleh Microsoft Excel. Nah, di sini ada Microsoft Excel Office Online. Oke ya, ini untuk blank dokumen ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu mencari fitur-fitur yang online ada di bawah ini ya. Dengan catatan bahwa Excel atau Office dari Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan internet. Nah, kemudian di sini kalau kita mau membuka dokumen baru, berarti kita klik blank dokumen. Oke ya, di sini saya cancel. Jadi ini adalah blank dokumen yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua kita adalah open ya. Open adalah fungsinya untuk membuka dari file yang sudah kita miliki. Ya, kita tinggal menuju dan mengarah pada file yang akan kita buka ya di sini. Misalkan kita klik informatika ya. Di sini akan menuju pada Microsoft Excel file yang kita miliki. Oke, itu untuk open. Kemudian ini adalah convert ya. Convert ini adalah untuk tujuan tertentu ya. Mungkin dari Excel mau kita ubah jadi PDF, kemudian dari Excel kita ubah jadi Word dan seterusnya. Kemudian ada fungsi save ya. Save ini adalah fungsinya untuk menyimpan dari file yang sudah kita ketik terakhir. Jadi misalkan kita di sini melakukan pengetikan ya. Kemudian di sini kita klik save ya, kita klik save. Artinya ini adalah untuk menyimpan file ketikan yang terakhir ya, yang terakhir. Kalau kita mengendaki file di sini ada save as. Save as ini adalah tujuannya untuk menyimpan kembali dari Excel yang kita punya. Jadi menyimpan dengan file atau dengan nama yang berbeda. Ini menggunakan save as. Nah, di sini bisa dipilih Bapak Ibu, Excel Workbook. Ini adalah untuk semua versi. Kemudian ada makro, kemudian ada Excel binary, kemudian ada Excel 97 2003. Artinya kalau kita pilih yang 97 2003, ini akan support dengan Excel yang sejenis. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa dipilih pada Excel 97 2003 atau bisa dipilih pada Excel Workbook. Fungsinya save as adalah untuk menyimpan dengan nama file yang berbeda. Contoh kalau kita contohkan, kita klik ya. Kita klik
Nah, nanti akan diarahkan pada kotak dialog. Nah, otomatis kita akan simpan dengan nama yang berbeda. Nah, kemudian kita klik save. Ini fungsi dari save as Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ada print ya. Print ini fungsinya adalah untuk mencetak Bapak Ibu. Dan untuk mencetak ini ada beberapa tahap yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah print. Kalau kita klik print berarti nanti akan mengarah pada taraf mencetak ya, taraf mencetak. Ini adalah print. Kemudian ada print preview. Print preview ini fungsinya untuk melihat dari tampilan sementara ya, tampilan sementara sebelum kita print ya. Jadi karena komputer ini belum tersetting dengan printer, maka print preview ini tidak berfungsi Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu nanti sudah menginstalasi printer ke sambungan printer Bapak Ibu, maka di sini bisa kita cek dulu untuk print preview-nya. Jadi tampilan sementara sebelum kita cetak. Kemudian ada prepare ya, kemudian ada send, ada publish dan close. Ya, ini tidak perlu kita fungsikan ya. Walaupun sebenarnya ada fungsi-fungsi khusus ya. Jadi nanti akan kita bahas di lain waktu tentang prepare, kemudian send, publish dan seterusnya. Kemudian close ya, close otomatis kita menutup ya. Kalau kita close berarti akan menutup dari file yang sudah kita buka tadi. Oke, ini yang tentang menu dasar dari fungsi dari tampilan ini ya, mulai dari home ya, new, open dan save dan seterusnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang perlu kita kenali yang namanya kolom. Nah, kolom. Kolom itu yang mana? Kolom ini adalah yang ini Bapak Ibu ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini adalah kolom. Jadi kolom itu bentuknya adalah vertikal Bapak Ibu. Jadi dari atas ke bawah ini yang disebut dengan kolom. Dan ditandai dengan abjad A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Ini kalau kita klik ke kanan Bapak Ibu, ini sebenarnya hampir unlimited ya, hampir unlimited. Jadi kita bisa menggunakan ini sampai dengan abjad terakhir ya, tetapi kita tidak akan memfungsikan dari seluruh Excel ini ya. Kita cukup memfungsikan dari area yang kita pakai sebatas yang kita ketik itu nantinya. Kemudian yang kedua ini ada baris Bapak Ibu. Jadi baris itu terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke bawah. Ini artinya untuk yang kita sebut dengan baris itu adalah bentuknya horizontal ya, horizontal atau mendatar Bapak Ibu. Jadi ini adalah bentuk dari baris. Oke Bapak Ibu, jadi ada bedanya kolom kemudian baris. Kemudian di bawah ada sheet Bapak Ibu. Sheet ini adalah kita umpamakan halaman ya. Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Artinya page 1, page 2 dan page 3. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, ini kalau kita mau menambah halaman atau sheetnya, kita cukup klik kanan, kemudian kita klik insert. Nah, secara otomatis kita klik OK, nanti akan bertambah menjadi 4. Kemudian sebaliknya kita tambah lagi insert, kemudian workbook, worksheet, kemudian kita OK. Nanti akan bertambah lagi 5. Nah, kemudian dari masing-masing sheet ini bisa kita beri nama Bapak Ibu. Kita klik kanan, kemudian kita klik rename ya. Kita beri nama page 1 misal Bapak Ibu ya. Kemudian yang ini kita beri nama lagi page 2 ya. Kemudian page 3 dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengubah nama dari halaman di sini ya. Nah, kemudian untuk yang sheet misalkan tidak kita pakai atau tidak jadi kita pakai, maka bisa kita hapus dengan cara klik kanan kemudian delete ya. Kemudian klik kanan lagi kemudian delete. Nah, ini untuk menghapus daripada sheet. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nanti bisa Bapak Ibu kembangkan. Untuk ini page 1, page 2 dan page 3. Baik Bapak Ibu, jadi ini dasar part yang kedua untuk Excel. Jadi seputar kita mengetahui untuk menu atau fitur yang ada di halaman, di fiturnya page ya, di fiturnya home. Ini terdiri dari apa yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua kita kenali berupa kolom. Kemudian yang ketiga kita kenali berupa baris. Dan yang terakhir kita kenali berupa page 1, page 2 dan page 3 yang merupakan bagian dari sheet yang ada di
Excel. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.